Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Cantika Adaha, aku dari KM 24E. Di sini aku akan menampilkan dan memberikan kesimpulan untuk video wawancara public relation dan jurnalis. Selamat menyaksikan. Halo Kak Revan, apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah baik hari ini. Halo Mas Ganjar. Kenapa Mas Ganjar menyuruh-nyuruh anaknya untuk interview? Effort loh ini, Mas Ganjar parah ini. Iya Kak, jadi kebetulan nih Kak aku dapat tugas dari Mas Ganjar buat tanya-tanya eh tentang orang yang bekerja di profesi PR dan kebetulan aku mau nanya Kakak. Boleh Kakak izin ya Kak? Boleh dong, masa nggak boleh? Masa ketolak ya? Pulang dong. Oke, jadi pertanyaan pertama ya Kak dari aku. Boleh nggak Kak ceritain sedikit tentang latar belakang Kakak dan saat ini tuh Kakak bekerja di perusahaan atau sebagai apa di PR ini? Oke, sebelumnya aku bekerja di PT Agrinas Palma Nusantara Persero. Itu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan konsultan konstruksi. Jadi itu perusahaan aku salah satu BUMN yang baru bertransformasi dari PT Indra Karya Persero. Mungkin nanti kamu boleh cek-cek juga ya. Kalau tupoksi aku di sini sebagai corporate communication officer, ya sebagai PR juga lah seperti itu. Dan pertanyaan kedua, apa yang membuat Kakak tertarik buat masuk ke dunia public relation? Sebenarnya tertariknya nggak ada. Kenapa tertariknya ya? Karena memang di corporate communication itu kamu belajar banyak hal. Gak cuma kamu membuat press release, tapi kamu juga belajar kayak bikin konten, sosial media, terus juga kamu ada namanya agenda setting, yang kayak gitu-gitu. Yang juga kamu harus berkenalan dengan stakeholders lain dan juga dengan hubungan antar lembaga satu dengan yang lainnya, seperti itu. Oh, ya. Dan pertanyaan ketiga ini dari aku, kalau boleh tahu tuh tugas Kakak tuh yang sehari-hari tuh ngapain aja sih Kak? Tugas aku all in di mana semua aku kerjain. Jadi mulai dari bikin konten, terus juga upload di sosial media, terus juga aku membuat press release setiap harinya, terus juga aku ngupload kontennya di website dan juga lebih konten-konten yang sebenarnya aku lebih banyak kerjain di audiovisualnya sih kalau di PR-nya ya. Dan juga bikin rilis sih itu juga challenge tersendiri juga menurutku. Dan menurut Kakak nih kayak skill apa sih yang paling paling penting buat orang yang mau bekerja di bidang public relation? Menurutku satu, kamu harus bisa nulis karena di semua pekerjaan itu nulis itu adalah hal yang wajib kamu kuasain gitu ya. Terus juga skill untuk komunikasi karena kamu akan berkomunikasi dengan berbagai pihak, ya cuma dari internal tetapi juga dari eksternal ya, kayak gitu sih kalau menurutku. Dan apa sih tantangan terbesar yang pernah Kakak hadapin selama bekerja di PR ini? Menurutku tantangan yang paling besar itu dimana kamu harus belajar semua hal. Gak cuma kamu cuma belajar tentang bikin rilis aja, tetapi kamu juga harus menguasai hal-hal yang lainnya. Dan juga kamu harus bisa fokus dan teliti. Itu sih, teliti yang harus penting. Teliti ya. Dan juga kamu harus bisa kerjasama antar tim. Karena nggak di dalam PR itu kamu nggak bisa cuma bekerja dengan satu orang, tapi kamu harus bekerja dengan banyak pihak. Seperti itu sih. Berarti harus benar-benar bisa bersosialisasi sama semua orang gitu ya. Seenggaknya kayak pokoknya saling bekerja sama dan juga kompak gitu ya bisa ya. Iya, harus adaptif, kolaboratif, akhlak lah pokoknya. Dan pertanyaan ke-6 ini, ada nggak sih Kak momen yang paling berkesan atau jadi suatu pencapaian Kakak selama bekerja di PR ini? Ya kalau pencapaian terbesarku saat ini ya mungkin aku dari awalnya dari magang ya di Agrinas ini, terus aku sekarang ditarik jadi full time. Dan juga memang kalau bisa banyak belajar tuh aku juga belajar dari nol. Dan juga menurutku hal-hal pengalaman yang aku pelajarin tuh banyak banget di PR karena sejujurnya basic aku tuh advertising ya, aku kuliah advertising. Dan juga aku nggak banyak belajar tentang ilmu-ilmu PR ya, jadi sebenarnya aku juga masih merangkak sih di PR ini, seperti itu. Oh berarti Kakak juga belajar lagi ya Ya buat. belajar dari nol lah Iya bahasanya gitu. dan pertanyaan terakhir dari aku nih Kak, eh ada nggak sih Kak kayak tips buat orang yang mau kerja di bidang PR ini? Tips and triknya ya kamu harus mau banyak belajar, jangan merasa so tahu dan so pintar.
Dan juga kamu juga harus membuka banyak ilmu, karena ilmu tuh nggak cuma satu, tapi kamu harus memperbanyak juga relasi-relasi dengan yang lainnya gitu. Menurutku itu salah satu tips yang itu berguna di kemudian hari lah. Menurutku seperti itu sih. Terima kasih, itu saja wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari video wawancara public relation yang bisa saya simpulkan adalah wawancara ini menyimpulkan bahwa PR ini memiliki peran strategis dalam membangun citra dan hubungan antara perusahaan dan dengan publik. Untuk sukses di bidang ini diperlukan keterampilan komunikasi, penulisan, kerjasama tim, serta semangat belajar yang tinggi. Karir di dunia PR sangat terbuka luas bagi siapapun yang mau berproses, termasuk bagi mereka yang berasal dari latar belakang pendidikan berbeda. Halo Kak Argi, apa kabar hari ini? Baik-baik saja. Oh iya Kak, jadi aku kan dapat tugas nih Kak dari dosen aku buat nanya tentang profesi jurnalis. Dan pertanyaan ini udah aku siapin nih buat kakak. Pertanyaan cuma ada 7 aja kok, nggak banyak-banyak. Pertanyaan pertama ini mungkin boleh nggak kak ceritain sedikit nih tentang latar belakang kakak dan kakak sekarang bekerja di media apa dan perusahaan apa? Oke, tentang latar belakang, sebenarnya aku lulusan jurnalistik dari Politeknik Negeri Jakarta, dan karena background jurnalistik tadi, sekarang aku juga kerja di media, lebih tepatnya di medianya Kumparan. Nah, spesifiknya aku kerja di Desk Ekonomi Bisnis, jadi dalam keseharian itu lebih banyak meliput berita-berita ekonomi dan bisnis, khususnya buat aku di infrastruktur sih, kayak gitu. Tapi beberapa sektor lain kayak bursa, pasar saham, ekonomi makro itu masih masuk ke aku. Oh iya. Oke. Dan pertanyaan kedua ya kak dari aku. Apa sih yang membuat Kak Argi ini tertarik buat masuk ke dunia jurnalis? Sebenarnya agak bingung ya. Pertama sih karena background pendidikan memang jurnalistik. Tapi di samping itu aku sebenarnya suka ngulik, apa ya? Ketika aku suka sama suatu hal, itu biasanya aku ngulik sampai ke akar-akarnya kayak gitu. Terus kedua, sebenarnya cita-cita aku tuh masuknya ke jurnalisme investigasi. Karena dulu sempat apa ya? Uh, punya keinginan masuk ke dunia-dunia yang akrab dengan investigasi kayak agent atau polisian. Cuma karena mata aku minus dan macam-macam, jadi nggak bisa kan. Terus tapi sekarang apa namanya, masuknya di ekonomi bisnis dulu nggak apa-apa sih. Oh, masuknya di ekonomi bisnis dulu. Uh, dan pertanyaan ketiga kak, kalau boleh tahu, apa aja sih kak tugas utama kakak tuh sehari-hari sebagai seorang jurnalis di ekonomi ya tadi? Di Oke, karena aku di Des Ekonomi dan Ekonomi Bisnis, sebenarnya tugas jurnalistik itu meliputi dari peliputan, terus pencatatan sampai penulisan berita atau melaporkan berita tersebut. Nah, dalam sehari-hari aku banyak meliput tadi di sektor infrastruktur kayak investasi-investasi pembangunan atau progres-progres pembangunan yang ada di Indonesia gitu kan. Terus selain itu juga sering beberapa kali juga meliput sektor pasar saham atau ekonomi makro. Nah di situ ya aku terbiasa untuk melatih kepekaan kepada data sih. Karena di ekonomi bisnis ini kan erat kaitannya dengan data-data. Terus walaupun aku nggak punya background kuliah ekonomi, karena kerjaan aku di desk ekonomi bisnis ini, aku juga jadi belajar baca laporan keuangan. Jadi itu kayak penting, misalkan suatu perusahaan kan ada lab Q-nya per kuartal ya. Jadi kayak setahun itu ada 4 lab Q. Nah itu per 3 bulan biasanya kita bikin, untuk perusahaan-perusahaan BUMN biasanya kita ngolah laporan keuangan itu jadi berita. Jadi mengolah data yang mentah di lab Q, diolah gimana caranya publik bisa tahu data itu dalam bahasa awam kayak gitu. Dan pertanyaan keempat ini, menurut kakak, kemampuan atau skill apa sih yang paling penting buat seorang jurnalis ya di perusahaan di Kumparan?
Ini konteksnya aku agak membedakan ya mungkin antara jurnalis reguler dalam artian dia di Dex Nasional sama jurnalis ekonomi. Kalau di jurnalis reguler mungkin kemampuan utamanya adalah satu negosiasi sama lobby. Itu penting banget karena sebagai jurnalis kita harus apa ya untuk mendapatkan bahan berita itu benar-benar harus bisa meyakinkan calon narasumber. Kalau narasumbernya misalkan kayak pejabat atau yang sudah teragendakan itu biasanya lebih gampang. Cuma ketika kita reportase langsung ke lapangan, misal kita mengambil topik soal ini pengangguran gitu, kita kan harus ngelobi dulu dong pengangguran ini sebagai narasumber. Nah ini kan nggak bisa pakai cara-cara apa ya cara-cara klasik, harus ada pendekatannya, harus ada persiapan gimana sih agar si narasumber ini mau ngomong kayak gitu. Itu negosiasi pertama. Kedua adalah skill nulis berita yang gimana caranya berita itu relate di masyarakat, ada news value-nya bisa kita dapat, sama kepekaan kepada news value itu sendiri sih. Gitu aja. Itu kalau reguler. Oh ya kalau reguler. Kalau di ekonomi yang paling utama adalah ketelitian. Penelitiannya. Ketelitian kita. Ketelitian. Ya, karena apa ya? Yang tadi aku bilang kan kita akrab banget nih sama data. Iya benar. Kayak kita baca lab kayak itu beneran detail kan. Nulis kurang 0 atau angkanya kurang 1 digit itu kan bisa fatal, salah. Atau kayak misalkan di lab kayak itu angka-angkanya biasanya mentah, misalkan 1,422 triliun itu kan mentah angkanya. Cuma kalau di buletin kan itu harus ada ilmunya lagi tuh buat belajar itu. Kalau di jurnalistik ekonomi pertama tadi teliti, kedua harus ngikutin perkembangan semua sektor yang berhubungan dengan ekonomi. Ya mau dari sisi makro biasanya kita ngikutin apa isu-isu policy finansial. Kalau dari sisi mikronya ya bisnis ini kita ikutin. Itu isunya harus di sama. Ketiga paling isu-isu ekonomi yang akrab dengan masyarakat kayak fintech Yang real, maksudnya yang sering di umum gitu ya, yang betul umum ya. Bener-bener yang soal kayak investasi, nabung itu harus bener-bener paham sih. Dan pertanyaan kelima ini, apa sih tantangan terbesar yang pernah kakak hadapin selama bekerja sebagai jurnalis gitu? Tantangan terbesar tadi sebenarnya baca lab Q. Baca laporan keuangan, baca lab Q. Baca laporan keuangan itu ya. Karena di beberapa bulan awal mungkin itu agak sulit karena ya tadi nggak ada background ini kan, nggak ada background ekonominya. Betul. Terus tantangan kedua adalah lobby narasumber. Kadang walaupun di ekonomi kadang ada beberapa reportase yang kaitannya dengan ekonomi. Misalkan kayak bahas pinjol sama orang-orang yang hari-harinya tuh erat gitu pakai pinjaman online. Biasanya orang-orang ini kan nggak mau buat buka diri buka diri ke kita. Nah itu salah satu hal yang challenging sih. Oke, pertanyaan yang keenam, apa ada momen gak sih yang kayak paling berkesan atau menjadi suatu pencapaian kakak selama bekerja sebagai jurnalis? Oke, kalau momen paling berkesan sebenarnya lumayan banyak. Cuman buat aku yang berkesan adalah ketika ditugasin dinas luar kota, itu DLK. Ya. Kalau misalnya dinas itu kemana misalnya paling jauh deh kalau misalnya itu banyak sih. Waktu itu aku sempat disuruh ke Sorowako, Sulawesi. Cuma waktu itu Sulawesi ya. Cuman waktu itu aku lagi nggak bisa. Itu waktu itu topiknya kalau waktu itu soal tambang. Terus aku juga pernah beberapa kali liputan event internasional di Bali. Ya, itu lebih banyak kayak eventnya OECD atau event ASEAN. Itu beberapa kali aku pernah. Sama biasanya terkait ini sih, energi. Kayak power plant, terus smelter tambang itu juga masuk. Sama liputan-liputan soal fintech tapi yang sifatnya internasional. Dan pertanyaan terakhir kak, dari aku, mungkin ada nggak sih kak sedikit tips nih atau saran buat orang-orang yang mau terjun ke dunia jurnalis? Sebenarnya dipikir dulu kalau mau jadi jurnalis, karena kerja jurnalistik itu tidak nggak seenak yang dilihat mata. Terus kalaupun emang berminat ke dunia jurnalistik,
tentuin dulu passion kita tuh di sektor apa, karena jurnalistik sebenarnya sangat luas, kayak meliputin apa ya, meliputi semua hal yang ada di kehidupan, ya kan. Kayak kalau kita sukanya misalkan di entertain, ya cari posisi atau loker di jurnalis entertain. Tapi kalau kita sukanya misalkan aware nih sama apa namanya literasi finansial, ya masuk ke desk ekonomi bisa. Kalau kita sukanya tadi misalkan kayak aku kan pengen banget di investigasi, ya masuk ke nasional dulu, desk hukum, nanti baru biasanya dioper ke investigasi tuh. Atau kalau misalkan sukanya jalan-jalan itu biasa masuk ke desk travel, itu banyak sih. Jadi lebih banyak ya, betul, betul. Kayak semua sektor di kehidupan. Dulu bahkan aku sebenarnya awal masuk ke dunia jurnalistik itu pas magang itu lama di Tekno. Ya, itu seru banget dan apa ya? Banyak yang bisa dikulik sih sebenarnya, kayak teknologi otomotif. Itu kalau kalian suka otomotif, touring, masuk ke Dex otomotif di beberapa media juga enak. Karena bisa nge-review kendaraan yang kita suka. Kita bisa ketemu-temu tuh sama hal-hal yang emang kita suka. Oh iya. Itu aja Kak. Itu aja dari interview dari saya dan Kak Argi. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya akan menyimpulkan wawancara dari jurnalis. Dari pengalaman Kak Argi ini memberikan gambaran nyata tentang dunia jurnalistik, khususnya di bidang ekonomi, yang penuh tantangan namun juga bermakna. Wawancara ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan bukanlah hambatan utama untuk menjadi jurnalis. Asalkan ada kemauan belajar, kerja keras, dan kepekaan terhadap isu-isu sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cantika Adaha. Saya di sini akan mewawancarai orang yang bekerja di bidang profesi advertising. Yang pertama, boleh kenalin dulu Bang, namanya siapa dan bekerja di bidang mana? Oke, halo, nama saya Aufar, biasa dipanggil Opau. Aku profesinya sebagai commercial video director, itu sutradara video komersial itu ya, advertising sih. Lebih ke iklan, video digital dan televisi komersial. Lebih gitu, cukup. Ya. Pertanyaan kedua, apa yang membuat Abang sendiri tertarik buat terjun ke dunia advertising? Oke. Yang pertama tuh karena memang profesiku dari kuliah tuh memang ambilnya jurusan film, terus dari awalnya hobi gitu kan, terus setelah kuliah menemukan sirkuit apa namanya produk atau sirkuit iklan itu menarik untuk menjadi profesi gitu, karena demand produk tuh gede banget gitu juga, mereka juga butuh marketing dan kebetulan kemungkinan tuh gede banget untuk apa ikut dalam sirkuit advertising atau iklan gitu di bidangku gitu. Nyambung ke apa namanya profesiku sebagai pembuat film kurang lebih gitu. Dan pertanyaan ketiga ini, kalau boleh tahu, apa aja sih tugas utama Abang sendiri di advertising ini? Oke. Yang pertama udah pasti tuh konsep ya. Jadi biasanya kan aku bekerja sama dengan produk atau brand gitu. Jadi produk atau brand mereka punya brief sendiri untuk memasarkan produknya gitu. Simpelnya begitu generalnya. Lalu aku sebagai sutradara atau direkturnya apa ya masak sesuatu yang apa namanya sampai ke segmentasi pasarnya sendiri gitu. Jadi kayak oh ini contoh produk makanan, segmentasi pasarnya adalah A, bagaimana konsepku menjurus ke apa namanya target pasar mereka gitu untuk divisualkan kurang lebih begitu. Di sini ada juga kayak mau tahu kemampuan atau skill apa sih yang paling penting dimiliki seorang advertising gitu Bang, yang mau mau terjun juga di dunia advertising ini? Oke, kalau di bidangku sebenarnya lebih menjurus kan ke iklan gitu, advertising tapi bidang iklan gitu. Iklannya apa itu audio visual gitu. Yang pertama memang harus mengerti bagaimana crafting atau bikin konsep dan bekerja sama dengan banyak orang tentunya gitu. Karena bikin iklan sendiri kan nggak cukup satu dua orang ya. Biasanya aku bekerja dengan 40 60 orang gitu satu kali produksi gitu. Nah, yang paling penting skill yang dikembangkan mungkin lebih ke audio visual apa ya? Exercise-nya sih gitu, lebih lebih ke teknisnya gitu, lebih ke bagaimana berhubungan dengan orang lainnya gitu, bagaimana mengcraft video
mengcraft sebuah konsep menjadi visual yang baik gitu, kurang lebih begitu. Dan pertanyaan kelima ini, mungkin ada nggak sih kayak tantangan terbesar abang sendiri yang udah dihadapin selama bekerja di dunia advertising? Ya, tantangan terbesarnya pasti sepakat semua orang advertising ya waktu gitu. Jadi kan kadang-kadang kita advertising tuh musuhnya tuh satu waktu dan skala produksi kan gitu. Jadi kadang-kadang treatment khusus untuk menyampaikan satu visual yang tepat gitu butuh waktu yang lama. Tapi kadang-kadang kita juga apa ya dipertemukan dengan waktu yang sedikit dan singkat gitu. Itu menurutku sebuah challenge yang sampai sekarang setiap produksi aku temuin kurang lebih gitu. Itu hal umum ya, hal yang luar biasa. Oke, dan pertanyaan keenam ini, ada nggak sih momen yang paling berkesan atau menjadi suatu pencapaian abang sendiri selama bekerja di bidang advertising? Tentunya jenjang karir ya, kayak aku nggak tiba-tiba jadi commercial video director gitu. Jadi kayak dia bertahap gitu, ada jenjang karirnya. Pertama jadi asisten dulu gitu, terus juga jadi penulis dulu gitu, terus jadi ya banyak jadi asisten gitu, terus sampai ke produk yang aku inginkan gitu. Jadi kayak mungkin setiap commercial video director tuh ada produk, aku pengen ngerjain produk A gitu, produk B gitu. Sampai sekarang aku sudah pernah mengerjakan produk-produk yang aku inginkan gitu. Jadi kayak dan banyak produk khususnya nggak spesifik gitu kayak misalkan aku pernah ngerjain produk makanan juga gitu, aku juga pernah ngerjain project gadget juga gitu, juga sampai skincare wanita juga pernah ngerjain. Jadi kayak oh ini mungkin pencapaian gitu. Pasarku meluas gitu untuk segi bisnis, kayak oh ini good thing buat aku untuk oh ternyata melebarkan pasar dengan melebarkan produk itu sebuah pencapaian, kurang lebih begitu. Dan pertanyaan terakhir nih, dari aku, ada nggak sih tips buat abang sendiri yang mau berkarir di dunia advertising ini? Ya, eh, di dunia advertising tuh kalau di bidangku tuh banyak sekali ini ya job desk-nya ya. Jadi kayak setiap bidang atau setiap disiplin itu ada job desk-nya masing-masing gitu. Saranku dan untuk teman-teman yang mau terjun dunia advertising khususnya dunia iklan, fokus ke satu bidangnya gitu. Jadi kayak kalau mau jadi direktur fotografi, jadi direktur fotografi belajar dari awal tuh belajar kamera dan lain-lainnya gitu. Dan kalau mau jadi directing, betul. Kalau jadi produser ya belajar jadi produser gitu, dan jangan sampai bingung sendiri gitu kayak oh, aku mau jadi apa ya, kurang lebih gitu. Mungkin di awal-awal mungkin ya meraba kali ya aku mau jadi apa gitu, tapi mungkin baiknya dari awal tentukan kamu mau di mana gitu. Jadi nggak bingung. Berarti harus benar-benar matang banget Betul. buat tentuin. Oke, ya. Makasih ya Bang buat wawancaranya. Itu saja wawancara dari saya dan Bang siapa? Aufar. Iya, Bang Alvar. Terima kasih banyak.